Kisah kesederhanaan Bung Hatta tak mampu bayar listrik. Cerita kejujuran dan kesederhanaan Bung Hatta sudah menjadi cerita sejarah untuk bangsa ini. Sekretaris pribadinya, Iding Wangsa Wijaya, mengamini kehidupan kesederhana Bung Hatta sebagai orang nomor 2 Indonesia. Setelah tidak menjabat sebagai wakil presiden Indonesia, Bung Hatta tidak menjalankan hari-hari pensiunnya dengan bergelimang harta. Justru sebaliknya, Bung Hatta menjalani hari-hari pensiunnya dengan keuangan yang pas-pasan. Bung Hatta pun terpaksa mencari pendapatan tambahan dari aktivitasnya mengajar sebagai dosen tamu dan menulis di media massa. Namun tetap saja, pendapatannya masih belum cukup untuk biaya sehari-hari, bahkan untuk bayar tagihan listrik bulanan. Keadaan tersebut pada akhirnya sampai ke telinga Ali Sadikin, yaitu Gubernur Jakarta yang di saat itu menjabat. Ali Sadikin terharu dengan kesederhanaan maupun jasa-jasa Bung Hatta yang begitu besar bagi bangsa. Setelah menetapkan Bung Hatta menjadi warga kota Jakarta Utama, pada akhirnya segala macam tagihan yang memberatkan Bung Hatta, semuanya langsung ditanggung pemerintah DKI Jakarta. Kisah kesederhanaan Bung Hatta, sepatu Bali tidak terbeli hingga akhir hayat. Bagi rakyat Indonesia, nama Muhammad Hatta bukanlah nama yang asing. Kisah beliau banyak dituliskan di buku-buku pelajaran sejarah anak sekolah, bahkan buku-buku biografi populer juga ada yang berisi tentang beliau, tentang kepemimpinannya, tentang dedikasinya sebagai proklamator Republik Indonesia dan Wakil Presiden Indonesia kala itu. Namun, mungkin media tidak banyak membahas salah satu sisi kehidupannya yang sangat sederhana, baik sebelum maupun setelah menjabat sebagai Wakil Presiden pertama Indonesia. Beberapa tahun setelah beliau menjadi Wakil Presiden, yaitu tahun 1950-an, di Indonesia ada sebuah merek sepatu bermutu tinggi, Bali, yang sangat disukai beliau. Saat sepatu Bali dan lokasi tokonya muncul di dalam sebuah iklan di koran, ia segera menggunting dan menyimpannya. Saat itu, ia tak langsung membelinya karena harganya tidak murah dan belum ada dana yang cukup pada saat itu. Sayangnya, sampai akhir hayatnya, beliau tidak pernah membeli sepatu itu. Bukan karena tidak ada uang, tetapi karena uang yang ada, ia gunakan untuk keperluan rumah tangganya dan bahkan untuk membantu kerabat yang membutuhkan pertolongan. Muhammad Hatta bisa saja berpikir bahwa dirinya seorang yang memiliki jabatan tinggi yang berhak menggunakan uangnya untuk membeli sepatu Bali yang relatif mahal itu. Tetapi, prinsip hidup sederhana dan hatinya yang begitu mulia membuatnya memilih menggunakan itu untuk orang lain yang lebih membutuhkan. Sebuah teladan penyangkalan diri yang luar biasa dan salah satu tokoh besar bangsa Indonesia.